Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Selalu dan selalu kita lantunkan salawat Jibril, salawat Abai wa Ummahat, salawat Munjiat, salawat Nariyah. Kita baca apalagi di hari Jumat. Tapi kadang-kadang susah betul kita menjaga perilaku kita. Susah betul kita menjaga perilaku demi mengukuhkan apa yang kita punya, demi nggak lari, nggak hilang apa yang kita punya. Padahal itu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, dulu saya waktu masih kecil-kecil lah, tahun 89-an lah, mau naik tahun 90, di kampung saya ada suatu orang yang punya kekuasaan menuduh orang lain yang pengen punya menantu sama dia, tapi orangnya nggak mau, lalu dituduh melakukan perzinahan sama ponakannya. Jadi ketika itu sampai abangnya bercerita, jadi adik saya itu bang dipukulin. Dia bilang bangnya bukan sama saya sama orang tua, karena saya waktu itu masih kecil. Adik saya itu dipukulin bang pakai lekar di masjid itu, suruh ngaku. Ya namanya orang gak berbuat, mana dia mau ngaku. Akhirnya bang, saking punya duit dan punya kuasa, dipanggil lah dokter. Coba tes. Waktu itu entah tes apa, saya belum tahu. Kita juga belum belajar waktu itu. Orang masih SD. Mungkin kalau sekarang kita tahu, mungkin tes DNA. Kita tahu sekarang. Kalau dulu ya mana orang masih SD, mana belum tahu. SD juga kayaknya masih ya belum lulus. Oke, belum lulus, udah hampir lulus lah. Masih kelas-kelas 5-an. Ya kemudian dibilang lah, ini tolong dokter, ya kurang lebih begitulah, dibilang sama gennya, atau kalau bahasa sekarang mungkin gen lah disebutnya, gennya sama, tolong bilang nih dikasih duit. Nah, itu abangnya cerita. Kok abangnya tahu? Belum habis ceritanya. Tunggu dulu. Jadi ketika itu dikumpulin lah saudara-saudaranya semuanya, dengar ini apa kata dokter, dibilangnya. Ketika itu dokter disuruh maju. Dokter bilang begini, ini sebenarnya saya udah melakukan tes, dibilangnya. Mungkin begitu, karena abangnya tuh nggak jelas. Ini saya rangkai aja kalimatnya, kurang lebih begitu. Karena abangnya juga bercerita, saya duduk di situ. Untuk itu, abangnya datang ke tempat saya untuk mengundang ceramah waktu itu. Jadi, dibilang lah, jadi abangnya bilang, ada dokter itu di tengah keluarga besar itu, bang, rame, dia bilang ya kan. Jadi dibilang sama dia, coba dokter ngomong. Dokter bilang, saya kemarin udah melakukan tes sesuai dengan ilmu kedokteran yang saya punya, yang saya ketahui, dibilang ya kan. Kemudian hasilnya, kata dia, itu dengerin dokter bilang tuh, jangan ada yang mengelak lagi, dibilang ya kan. Hasilnya tidak sama, kata dokter. Dia bukan anak dia, dokter bilang dengan tegas. Kemarin saya udah dikasih uang waktu itu, suruh bilang iya begitu. Luar biasa marahnya itu orang. Tapi dokter tenang aja. Kenapa dokter bilang gitu? Dia bilangnya, saya bisa aja terima duit ini, dan saya punya jadi banyak duit saya dan jadi kaya. Dokter bilang, banyak pun dikasihnya. Tapi bagaimana tanggung jawab saya di hadapan Allah? Kata dokter. Dokter ngomong kayak gitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin kalaupun orangnya ada, para pelakunya mungkin udah pada tua. Tapi kita, mumpung saya teringat, saya bagikan kisah ini supaya kita semua jangan gampang aja membuat fitnah, jangan gampang aja membuat tuduh, lalu kita membayar tenaga ahli, baik dokter, baik saksi, untuk nguatin kebohongan kita. Alhamdulillah Pak Dokter takwa kepada Allah, beliau kembaliin duit di depannya juga. Dan setelah itu Pak Dokter pulang, ya nggak mau berurusan lagi. Bilang ini nggak sama. Bilang apa? Pak Dokter udah bilang nggak sama. Akhirnya malu sendiri. Nah setelah itu ya, tapi memang ada orang yang mukanya badak, nggak tahu malu. Begitulah kira-kira. Ini yang mau saya bilang. Mungkin di antara kita ada yang berperilaku seperti ini, walaupun tingkatnya nggak seberat itu, mungkin ada. Itu bisa jadi yang menyebabkan doa-doa kita susah banget naik ke langit, ke hadirat Allah. Susah banget doa kita naik ke hadirat. Sehingga ya Allah, apa sih dosa saya? Ya banyak, pakai nanya lagi. Udah ketahuan banyak, pakai nanya lagi. Kenapa jadi begini? Udah ketahuan banyak, pakai nanya. Inilah makanya mudah-mudahan jangan ada kita yang berperilaku seperti ini. Contoh Pak Dokter ini, saya tidak sebut namanya, saya tidak sebut tempatnya, supaya jangan ada yang merasa
apa namanya terhina gara-gara ini. Cuma kita ambil hikmahnya dari kisah ini, dan kisah ini benar-benar kejadian. Saya pun dengar langsung dari abangnya. Kalau abangnya sekarang udah nggak ada, memang udah lama nggak adanya. Barakallahu fikum yang mendengarkan, mudah-mudahan abangnya Allah terima di sisi Allah dengan tempat yang semulia-mulianya. Mudah-mudahan yang membuat fitnah diampuni. Mudah-mudahan Pak Dokter, kalaupun masih ada, beliau udah berusia, mudah-mudahan kita doakan menjadi orang yang dekat kepada Allah. Kalaupun udah nggak ada, mudah-mudahan Allah memasukkan beliau ke dalam surganya berkah dari perbuatan beliau yang menjaga kehormatan orang beriman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muyassir wa ya dhabiru kulli kasir wa ya dhabiru kulli farid yasir alaika asir kula asir fatayisir asir hajatuna ya Allah ilaika kasir wa anta alimun bi khawabasir. Allahumma ghafir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.